Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra. Saya dari kelompok 19. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mingguan tutorial Statistika 2 Modul 5 Statistika Non-Parametrik Shift 1. Di sini terdapat soal nomor 1. PT Psikolentera Abadi ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan kinerja di antara 4 aplikasi pengolah dokumen yang sering digunakan oleh karyawan mereka, yaitu Microsoft Excel, POM-QM, RStudio, dan Minitab. 10 karyawan diminta untuk menguji keempat aplikasi tersebut dan memberi penilaian dari 1 hingga 5 berdasarkan kemudahan penggunaan. Tabel 1 menunjukkan hasil penilaian karyawan terhadap kinerja aplikasi pengolah dokumen. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolahan dokumen tersebut. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini ada tabel penilaian kinerja aplikasi pengolah dokumennya. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi RStudio dan Minitab. Nah, di sini nomor 1 ini menggunakan uji Friedman. Nah, jadi tadi ada 4 aplikasi pengolah data, yaitu ada Microsoft Excel, POM-QM, RStudio, dan Minitab. Lalu di sini ada nilai dari kemudahan penggunaan dari aplikasi tersebut, dan di sini kita bisa langsung run untuk menguji persoalannya. Oke, di sini terdapat hasil kalau uji Friedman-nya itu 6,84 dan DF-nya 3, lalu p-value-nya itu 0,077. Oke, di sini terus ada Minitab juga. Jadi di Minitab itu tertulis bahwa DF-nya itu ada 3, lalu chi-square-nya itu adalah 6,84 dan p-value-nya yaitu 0,077. Nah, di sini itu ada tabel datanya, ada penilaian kerja, periode, dan juga sampelnya. Lalu masuk ke persoalan nomor 2. Seorang direktur rumah sakit ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap layanan fasilitas rawat inap yang disediakan. Diasumsikan bahwa pasien yang mendapatkan layanan dengan baik akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Terdapat 3 kelompok pasien yang dibedakan berdasarkan kelas rawat inap yang mereka pilih, yaitu pasien yang memiliki kelas ekonomi, pasien yang memilih kelas bisnis, dan pasien yang memilih VIP. Direktur rumah sakit pun mengambil 24 sampel pasien yang dibagi menjadi 3 kategori tersebut. Data kepuasan pasien berdasarkan survei telah dicatat dalam tabel 2 berikut. Nah, dengan taraf keberartian senilai 0,05 untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antara pasien kelas ekonomi, bisnis, dan juga VIP. Nah, di sini ada tabel hasil kepuasan pasien terhadap layanan fasilitas rawat inap, juga ada dibagi per kelasnya, ada kelas ekonomi, bisnis, dan VIP. Nah, lanjut yang nomor 2. Jadi nomor 2 ini menggunakan persoalan uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini tadi ada 3 kelompok kelas, ekonomi, bisnis, dan VIP. Sama juga di sini tadi ada nilai kepuasannya. Terus di sini kalau kita run, di sini menunjukkan hasil dari Kruskal-Wallis chi-squared-nya itu ada 20,48, DF-nya itu 2, dan p-value-nya itu sekitar 3,571. Nah, di sini tuh p-value-nya masih 0, tapi untuk DF-nya itu ada 2, dan uji Kruskal-Wallis chi-squared-nya itu ada 20,48. Next ke soal nomor 3. Pemerintah Cilegon memberikan program bantuan modal usaha kepada pemilik usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan mereka. Setelah 1 tahun dilakukan survei untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan
dalam pendapatan bulanan antara pengusaha yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Berikut adalah data pendapatan bulanan dalam juta rupiah dari dua kelompok pengusaha. Jadi ada dua kelompok pengusaha. Di sini ada pengusaha yang tidak mendapat bantuan dan yang mendapat bantuan, serta ada pendapatan dari kedua kelompok pengusaha tersebut. Nah, di sini soalnya dengan taraf kepercayaan sebesar 95%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan bulanan antara pengusaha yang menerima bantuan dan yang tidak. Nah, di sini pada soal nomor 3 ini menggunakan uji Mann-Whitney. Di sini ada pendapatannya itu ada yang pendapatannya itu berupa dari pengusaha yang mendapat bantuan sebanyak 12 dan juga pengusaha yang tidak mendapat bantuan sebanyak 10 pengusaha. Nah, di sini nilainya itu diurutkan dari ke-12 pengusaha yang mendapat bantuan dan diurutkan ke 10 pengusaha yang tidak mendapat bantuan. Nah, terus di sini ada data frame pendapatan, nilai. Jadi digabungkan data yang dari persoalan ke data frame table. Lalu di sini ada data split data dan pendapatan untuk membagi data berdasarkan kategori kelompok. Nah, di sini terdapat hasil W sama dengan 120 dan P-value sama dengan 3,093. Nah, di sini ada tabelnya juga dari pengusaha yang mendapat bantuan dan yang tidak mendapat bantuan. Lalu di sini di mini tab-nya, di mini tab itu kita menginput data-data dari pengusaha dan pendapatannya. Jadi di sini W value-nya itu ada 105 dan P value-nya 0,531. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi preferensi dalam pemilihan jenis makanan. Sebanyak 250 partisipan diminta untuk memilih preferensi makanan di antara 4 kategori, yaitu makanan cepat saji, tradisional, sehat, dan makanan vegetarian. Diperoleh data hasil survei pada tabel 4 berikut. Nah, di sini ada tabel hasil survei preferensi pemilihan jenis makanan. Ada tingkat pendidikannya yaitu SMA, S1, dan S2. Lalu ada jenis makanannya berupa cepat saji, tradisional, sehat, dan juga vegetarian. Di sini soalnya rumuskan hipotesis, ujilah dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan berikan kesimpulan. Nah, di soal nomor 4 itu menggunakan uji chi-square. Nah, di sini ada matriks dari jenis makanan yang tadi. Di sini terbagi menjadi 3 matriks, yaitu SMA, S1, dan S2. Juga jenis makanannya yaitu cepat saji, tradisional, sehat, dan vegetarian. Nah, di sini kita menggunakan pengujian uji chi-square dan di sini dihasilkan datanya itu X-squared-nya itu adalah 2,3453, DF-nya yaitu 6 dan P-value 0,8854. Nah, di sini kalau di Minitab itu kita mendapatkan hasil yang sama. Chi-square-nya atau X-squared-nya itu adalah 2,345, lalu DF-nya itu 6 dan P-value-nya yaitu 0,885. Jadi kesimpulan yang diperoleh untuk persoalan nomor 4 ini adalah dengan tingkat signifikansi 5% tidak mendapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa tingkat pendidikan itu berpengaruh dengan jenis makanan, dengan pemilihan dari preferensi pemilihan jenis makanannya. Artinya tingkat pendidikan itu bersifat independen berdasarkan data survei. Oke, next ke persoalan yang nomor 5. PT Siko ingin mengevaluasi apakah kebijakan jam kerja fleksibel berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Sebanyak 12 karyawan diukur produktivitasnya, jumlah tugas yang diselesaikan per minggu, sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Berdasarkan hasil produktivitas karyawan berikut, apakah dengan kebijakan jam kerja
fleksibel tersebut secara bermakna efektif untuk menaikkan produktivitas karyawan. Oke, di sini tabel 5 ada tabel produktivitas karyawan. Di sini ada 12 karyawan beserta jumlah tugas yang diselesaikan per minggu. Nah, ini ada terbagi menjadi 2 kategori, yaitu sebelum kebijakan diterapkan dan juga sesudah kebijakan diterapkan. Nah, pada persoalan nomor 5 ini kita menggunakan uji Wilcoxon. Jadi di sini terdapat 2 kategori sebelum dan sebelum kebijakan diterapkan dan juga sesudah kebijakan diterapkan. Nah, di sini juga ada data yang tertera pada soal tadi. Nah, di sini di run terdapat hasil yang menunjukkan bahwa V-nya itu adalah 12. Lalu p-value-nya itu 0,03. Jadi di sini ada selisih dari sesudah dan sebelum kebijakan diterapkan, yaitu senilai 12, dan uji Wilcoxon statistiknya itu ada 78,00 dan p-value-nya itu 0,03. Lalu ke soal nomor 6. Seorang manajer transportasi ingin mengetahui apakah preferensi masyarakat dalam memilih mode transportasi umum bersifat acak atau terdapat pola tertentu. Untuk itu, ia mengambil sampel acak dari 18 orang yang menggunakan transportasi umum dan menanyakan apakah mereka lebih sering menggunakan bus atau kereta sebagai mode transportasi utama mereka. Jika responden lebih sering menggunakan bus, maka diberikan kode 1. Jika responden menggunakan kereta, maka diberikan kode 0. Tabel 6 menyajikan data hasil survei dari 10 orang yang diwawancarai secara berurutan untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar bersifat acak. Dilakukan uji satu sampel dengan taraf kepercayaan sebesar 95% atau alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan data yang diperoleh, tentukan apakah urutan preferensi mode transportasi ini terjadi secara acak atau terdapat pola tertentu. Di sini jadi ada tabel preferensi masyarakat dalam memilih mode transportasi umum. Di sini ada sampel dan juga preferensi masyarakatnya. Ada pilihan bus dan juga kereta. Jadi busnya itu 1, keretanya itu 0. Jadi pada persoalan nomor 6 ini kita menggunakan uji rantes. Dan kita menggunakan package rantes dan juga test series dan diaktifkan package-nya. Lalu di sini ada data numeriknya, 1 sebagai kereta, 1 sebagai bus, dan 0 sebagai kereta. Nah, di RStudio-nya ini dia menghasilkan p-value-nya sebesar 0,3993 dan standar normalnya itu 0,84293. Untuk di Minitab, kita menghasilkan number of runs observe-nya itu ada 7, lalu expected-nya 5,80 dan p-value-nya sebesar 0,399. Nah, next ke soal nomor 7. Nomor 7, seorang peneliti agrikultur ingin mengetahui apakah jenis pupuk yang digunakan pada tanaman tomat berpengaruh terhadap berat hasil panen. Peneliti membagi lahan menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok diberikan jenis pupuk yang berbeda, yaitu pupuk organik, pupuk kimia, dan pupuk campuran. Setelah masa panen, peneliti mengukur berat hasil panen dalam kilogram dari beberapa sampel tanaman secara acak. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel 7 berikut. Tabel 7 berat hasil panen. Jadi di sini ada 3 jenis pupuk, yaitu organik, kimia, dan campuran. Dengan taraf signifikansi sebesar 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat di antara ketiga jenis pupuk tersebut. Lakukan uji hipotesis yang sesuai. Untuk nomor 7, mood median. Kita di sini menggunakan uji mood median. Nah, di sini tadi jenis pupuknya itu ada 3, yaitu organik. Organik itu tadi ada 4. Ada 4 jenis berat hasil panen pada jenis pupuk organik, lalu pada jenis pupuk kimia ada 5 jenis berat hasil panen,
dan yang campuran tuh ada 4. Nah, ini berat hasil panennya diurutkan secara berturut-turut dari organik, kimia, dan campuran. Nah, di sini ada exam data. Exam data itu dari berat hasil panen sama jenis pupuknya, jadi digabungkan ke data frame tabelnya. Ya, di sini nanti kita bakal buat box plot. Box plotnya itu dengan judul box plot berat hasil panen per jenis pupuk. Di situ ada jenis pupuk sebagai X-nya dan berat hasil panennya itu Y-nya. Ini dia gambar box plot berat hasil panen per jenis pupuk. Di sini ada box plot yang dari campuran, terus kimia, dan juga organik. Nah, di sini udah ada hasilnya. Jadi X-square-nya itu adalah 2,1357, DF-nya 2, dan P-value-nya 0,3437. Lalu di sini DF-nya itu ada 2, C-square-nya itu 2, atau kalau misalkan di sini itu 2,1357. Jadi di sini itu adalah buat bilangan pembulatannya, dan P-value-nya itu 0,368. Ini juga pembulatan dari 0,3437. Cukup sekian video tugas mingguan tutorial Statistika 2 pada modul 5 dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.